Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi mahkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Amin qaidil ghurril muhajjalin al-qail yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد. Yang senantiasa kami muliakan pimpinan pusat JMKH Nasional Ibu Nyai Hajah Umi Maftuhah Minan, yang senantiasa kami muliakan segenap pengurus beserta staf-stafnya dan seluruh anggota JMKH di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin, sebuah kehormatan yang patut kami syukuri bahwa pada hari ini kami berkesempatan untuk menyampaikan presentasi dari karya ilmiah kami yang berjudul Revitalisasi JMKH sebagai dedikasi wanita penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Menghafal Al-Quran adalah salah satu upaya terbanyak yang dilakukan umat Islam untuk menjaga orisinalitas Al-Quran. Menurut Al-Juwaini, menghafal Al-Quran adalah salah satu upaya untuk memperbanyak mutawatir riwayat sehingga Al-Quran terjaga dari segala bentuk perubahan, baik dari segi lafaz, fonologi maupun kandungan ayatnya. Menghafal kitab suci Al-Quran merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selain Al-Quran tidak ada kitab suci yang bisa dihafalkan. Al-Quran dihafal sejak pertama kali turun. Setiap kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan wahyu Al-Quran kepada para sahabat, maka sahabat langsung dapat menerimanya dengan baik dan menghafalkannya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Al-Insan Al-Kamil mengatakan bahwa di antara kemu'jizatan yang dimiliki Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat memikat, sangat mempesona, sehingga setiap orang yang berada di hadapannya mampu menangkap apa yang beliau ucapkan dengan sempurna tanpa mengurangi satu huruf pun. Kemudian setelah penerimaan wahyu itu, sahabat biasa mengadakan diskusi-diskusi kecil mengenai wahyu Al-Quran, baik pentasnya huruf-hurufnya, letak urutan ayat dan surahnya, wujuhul qiraat, sampai tempat wakaf-wakafnya. Mereka juga berdiskusi tentang makna yang terkandung di dalamnya. Apakah ini anjuran, apakah ini perintah, apakah ini larangan, apakah ini peringatan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa hadis sahih terbilang ada sekitar 70 sahabat yang dikenal sebagai penghimpun wahyu Al-Quran secara keseluruhan. Di antara mereka yang paling masyhur adalah Khulafaur Rasyidin, ada juga Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abu Zaid, Salim, Ubay bin Ka'ab, Talha, Sa'ad, Hudzaifah, Abu Hurairah, dan masih banyak yang lain. Sementara itu, di kalangan sahabat perempuan
yang paling banyak disebut sebagai penghimpun ayat-ayat Al-Quran secara sempurna adalah Ummu Salamah, Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harith, dan ada Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar dan Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Nah, dari sejak saat itu maka Al-Quran diajarkan dengan metode hafalan dari satu generasi ke generasi yang lain dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah menjaga Al-Quran melalui Allah menjaga Al-Quran yang disimpan di hati para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran ini tidak hanya menghimpun ayat-ayatnya saja, tapi mereka juga menjaga ragam bacaan, kaidah-kaidahnya, dan seluruh makna yang terkandung di dalamnya. Maka bisa dikatakan bahwa penghafal Al-Quran adalah penjaga stabilitas kemurnian wahyu Al-Quran dari segala bentuk perubahan. Ini merupakan bukti konkret dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam hal menghafal Al-Quran, kaum wanita mengambil bagian yang lumayan besar. Sejarah mencatat bahwa Hafsah binti Umar adalah wanita yang paling sempurna hafalan Al-Qur'annya. Juga tercatat oleh sejarah banyak bermunculan ulama-ulama besar Islam yang dilahirkan dan diasuh oleh wanita-wanita penghafal Al-Qur'an. Di antaranya adalah Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Riwayat yang terbanyak mengatakan bahwa beliau hafal Al-Quran secara sempurna sejak beliau usia 7 tahun. Beliau yatim dan diasuh oleh ibunya, yaitu Sayyidah Fatimah, yang terkenal sebagai wanita yang cerdas dan mengetahui seluk-beluk makna Al-Quran juga hadis sejak beliau masih gadis. Dari uraian panjang di atas, penulis bermaksud menarik kesimpulan bahwa wanita penghafal Al-Quran memiliki potensi yang kuat sebagai penjaga orisinalitas wahyu Al-Quran, sekaligus membangun generasi penerus yang handal dan berkualitas. Akan tetapi sayang sekali, sementara ini banyak asumsi yang beredar bahwa Al-Quran itu, menghafal Al-Quran hanya dianggap sebuah sakralitas, pengembangan spiritual belaka, bahkan dipromosikan sebagai satu pencapaian prestasi individu. Bagi penghafal Al-Quran, aktivitas menghafal Al-Quran harus diikuti dengan konsekuensi untuk selalu menjaga hafalan dari kesengajaan lupa. Artinya penghafal Al-Quran harus terus-menerus mengulang hafalannya sehingga tidak lupa. Ini yang menjadi problem terbanyak bagi wanita penghafal Al-Quran karena kesibukan mereka mungkin dalam rumah tangga atau kesibukan-kesibukan yang lain. Biasanya wanita-wanita penghafal Al-Quran mencari teman sesama menghafal untuk murojaah bersama, saling bersimaan, sehingga hafalan mereka melekat dengan baik. Dari sini maka pada tanggal 7 Februari 1975, Ibu Hajah Zuyina Ali mempelopori berdirinya Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafizat, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1353 Hijriah. Hanya saja pada saat itu karena kita tahu masih terbatas ya, transportasi belum seperti ini, kemudian alat komunikasi juga sangat terbatas,
Sehingga anggota yang terjaring pada saat itu sekitar hanya 25 orang. Anggota yang aktif hanya 12 orang. Kegiatan sementara adalah saling bersimaan, khotaman, dan sebatas murojaah. Bertahun-tahun kegiatan ini ternyata anggotanya tetap itu-itu juga, dan kegiatannya monoton. Hal ini memunculkan kegelisahan tersendiri bagi Ibu Nyai Hajah Maftuhah Minan, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Quran Kajen Kabupaten Pati, sehingga sebuah pergerakan baru dengan harapan besar dimulai. Dengan modal secarik kertas buram, undangan disebar ke seluruh kecamatan untuk seluruh hafizah dari kalangan alumni pondok pesantren manapun, hingga pada waktu yang ditentukan yaitu tanggal 15 Rajab 1432 bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2011, ada sekitar 412 orang, 412 hafizah yang berkumpul, jumlah yang sangat di luar dugaan. Pada hari itu juga dibentuklah pengurus secara sederhana yang terdiri dari ketua 1, ketua 2, sekretaris, dan bendahara. Mereka bersepakat bersatu untuk membangun visi para hafizah, yaitu terwujudnya hafizah yang berkarakter Al-Quran, mandiri, semangat tinggi dalam berhikmah, dan berkiprah untuk memajukan bangsa dan negara. Kegiatan inti pada JMQH atau Jam'iyah Mudarasatil Quran lil Hafizat setidaknya ada 3 program besar, yaitu gerakan baca tartil, gerakan baca tafsir, dan gerakan buah tafil. Nomor 1, gerakan baca tartil. Tartil merupakan perintah pokok dalam membaca Al-Quran sesuai dengan perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Mengenai makna tartil di sini, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib memaknainya dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, menjaga esensial huruf dan memahami di mana waqaf-waqafnya. Sementara mayoritas ulama mengembangkannya sebagai makna tartil adalah bacaan yang tidak tergesa-gesa, penuh penghayatan, jelas sifat-sifat hurufnya semacam tarkib, tafkhim, tempo panjang dan pendeknya. Dengan kata lain, tartil adalah membaca dengan menjaga kaidah-kaidah tajwid sesuai dengan riwayat yang diterima. Ada 2 keuntungan besar dalam membaca tartil menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, bagi orang yang memahami bahasa Arab, tartil memudahkan seseorang mengantarkan untuk menghayati dan nantinya mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan tujuan diturunnya Al-Quran. Yang kedua, manfaat besar yang kedua, membaca tartil bagi orang yang tidak memahami Al-Quran membantu pembaca itu untuk mengagungkan, untuk ta'zim kepada Al-Quran. Gerakan yang kedua adalah gerakan bacaan tafsir. Gerakan ini merupakan salah satu implikasi dari gerakan sebelumnya, yaitu bacaan tartil. Karena tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah untuk ditadabburi, untuk diangan-angan maknanya, kemudian diaplikasikan kepada amal sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Shad ayat 29 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran.
Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 34, wanita muslimah diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran di rumahnya. Ayat tersebut ditafsiri oleh pakar tafsir bahwa tugas wanita bukan hanya membaca Al-Quran, melainkan mempelajari, memahami maknanya, menghafal, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan yang ketiga adalah gerakan buah tahfidz Al-Quran. Wanita adalah penggerak sebuah bangsa. Karakter sebuah generasi sangat dipengaruhi oleh karakter wanitanya. JMKH berkomitmen mencetak generasi penghafal Al-Quran yang berkualitas, baik secara garis keturunan maupun terjun di lembaga pendidikan. Dalam Musnad Rabi' bin Hubayb, Abu Ubaid meriwayatkan hadis dari Jabir bin Zaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allimu auladakum al-Quran, fa innahu awwalu ma yanbaghi an yuta'allama min ilmillahi huwa." Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak karena Al-Quran merupakan ilmu Allah yang patut dipelajari untuk yang pertama kalinya. Implikasi dari pendidikan Al-Quran sejak dini adalah lahirnya generasi muda Islam yang berintelektual tinggi. Gairah kegiatan JMKH di Pati membuat kabupaten-kabupaten yang lain di sekitar Pati, bahkan di seluruh Indonesia, untuk tergerak, terinspirasi mengadakan deklarasi yang sama untuk bersama-sama ngopeni dresan, menjaga hafalan, kemudian memperbaiki bacaan dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Saat ini JMKH masih terus berbenah dan bangkit untuk mewujudkan semua program. Maka dengan JMKH Hafizah Bersatu, Indonesia Maju, Hafizah Berkiprah, Indonesia Berkah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada benarnya, itu murni bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah, itu murni dari kelalaian al-faqirah. Wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.